Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemerintah tak menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Prasetyo mengatakan pemerintah masih sanggup menangani bencana sehingga belum membuka peluang masuknya bantuan internasional. Bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran. Untuk sementara ini belum ya, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Kita akan memantau salah satu daerah terdampak bencana yaitu di Biren, Aceh bersama jurnalis Kompas TV Rizka Devi. Rizka, bagaimana saat ini kondisi warga yang terdampak bencana? Di mana sajakah yang masih butuh bantuan dan apa yang paling dibutuhkan saat ini? Ya, Audrey dan juga saudara, ini benar sekali pasca terjadinya banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Biren merupakan salah satu wilayah yang memang terdampak parah begitu. Ada 17 kecamatan di sini yang ikut terdampak begitu, dan memang kalau terkait dengan kebutuhan wilayah mana saja yang memang masih menjadi prioritas begitu. Ini untuk 17 kecamatan ini memang ada titik pengungsian yang tersebar begitu, dan di setiap titik pengungsian tentu ada urgensi terkait dengan kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan juga tentunya warga-warga di sini yang sudah kami wawancara juga mengaku bahwa kehilangan rumah begitu. Total dari di desa tempat saya melaporkan ini merupakan salah satu titik pengungsian yang terletak di desa Bunyak, kecamatan Juli. Tadi juga warga di sini mengaku bahwa ada 56 rumah yang memang rusak terbawa banjir, serta ada 9 rumah yang tertimbun lumpur begitu. Dan juga untuk akses menuju wilayah tengah ini yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan wilayah tengah ini terputus. Sehingga memang untuk warga yang berada di wilayah tengah turun ke wilayah Biren ini dengan jembatan Tepimaneh yang saat ini statusnya adalah terputus begitu, menggunakan seling, sehingga warga yang turun dari sana hanya untuk mendapatkan makanan di posko utama di Biren begitu. Sementara kalau kita lihat memang saat ini untuk pemerintah sendiri mengedepankan proses evakuasi dan juga distribusi begitu. Melihat dari pantauan kami tadi ada 2 ibu hamil yang memang dievakuasi dari Benar Meriah, dari dataran tinggi. Kemudian juga ibu hamil ini sebelum tiba di Biren itu sudah bertahan selama 1 hari untuk menunggu bisa menaiki seling untuk kemudian bisa menjangkau rumah sakit yang ada di Biren. Kemudian sebelumnya sempat berjalan kaki yang pada akhirnya dibantu oleh warga. Namun kalau kita telusuri lebih jauh, Audrey, ini kalau kita lihat di wilayah tengah sana, ada informasi yang kami peroleh dari warga, ada 3 keluarga yang berjalan kaki untuk bertahan hidup begitu, turun ke posko utama untuk mendapatkan makanan dan mencari keluarga, mencari makanan untuk bertahan hidup, mengingat memang di daerah wilayah tengah sana untuk distribusi logistik ini mengandalkan bantuan udara. Sementara dari Biren ada beberapa logistik yang memang didistribusikan begitu, namun kurang maksimal dan juga belum merata begitu, sehingga sebagian warga ini memilih untuk berjalan kaki 3 hari 3 malam untuk dapat menjangkau posko utama. Audrey. Nah, Rizka, kalau kita lihat di beberapa daerah masih ada yang terisolasi. Kalau di Biren seperti apa? Apakah akses dari dan menuju Biren bisa dilalui? Jika iya, seperti apa akses yang masih bisa dilalui itu? Ya, benar sekali. Ini kalau kita lihat memang ada beberapa desa yang masih terisolasi begitu. Namun dari informasi yang kami peroleh dari Pemkab setempat, beberapa desa yang terisolasi ini memang sudah mendapatkan bantuan, sudah didistribusikan logistiknya. Ada bantuan ini didistribusikan melalui perahu karet bersama dengan TNI, Polri dan juga
stakeholder terkait. Sementara untuk jalan lintas dari PD Jaya ini menuju Biren ini tidak bisa melalui jembatan lintas Sumatera begitu, karena memang ada jembatan yang putus. Sementara juga kalau dari Biren menuju Aceh Utara atau Lok Sumawe ini juga ada jembatan Kutablang yang memang terputus begitu, sehingga untuk alternatifnya ini harus menyeberang menggunakan perahu nelayan maupun bot begitu. Dan juga kalau kita ke wilayah pesisir menuju dataran tinggi, ini sementara untuk jembatan yang tadi sempat saya sebutkan, jembatan Pepin Mane ini menghubungkan antara Biren dengan Takengon wilayah tengah, artinya dalam Benar Meriah juga, ini memang juga terputus, sehingga akses satu-satunya yang bisa dilalui adalah menggunakan seling, Audrey. Dan memang ini risikonya juga cukup tinggi, mengingat debit air juga tadi dari pantauan kami juga ikut tinggi, ikut naik, karena memang semalam kondisi cuaca di sini kembali hujan, Audrey. Terima kasih Rizka Devi langsung dari Biren Aceh. Semoga bantuan segera sampai, ada banyak makanan, obat-obatan, minuman, masih banyak kecamatan yang masih tidak tersentuh bantuan hingga saat ini. Terima kasih. Tetap bersama kami, korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kekurangan air bersih di pengungsian. Saat lagi kami kembali dengan ceritanya.